Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We meet again in this meeting of medium of language teaching. Dan hari ini kita di topik yang kedua, and we will discuss about manfaat dan kriteria pemilihan media. Sebelumnya kita mulai dengan berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadika shalihin. Amin ya rabbal alamin. Alright. In our previous meeting, we have this types of media. Jadi kemarin sudah kita berikan list ini dan kita emphasis on these two things. Satu itu kita fokus in this, we give emphasis on this, and then we also give emphasis on number 9. Jadi nomor 7 dan 9 itu kita emphasis. Why? Because we believe based on the context, based on the condition, based on the facilities at this moment, the tendency will dominantly use this media in teaching and learning process in the future. Dan kemarin kita sudah memberikan alasan-alasannya untuk yang kenapa kita yakin bahwa dua media ini akan mendominasi di masa depan. Alright. Dan kita juga bilang bahwa saat kita fokus on numbers 7 and 9 in the future, kita juga tidak boleh kemudian melupakan untuk mempelajari atau menguasai teknis-teknis media-media yang lain. Karena dalam memilih media itu kita harus melihat kondisi yang ada. Nah, kalau kita kemudian merujuk kepada salah satu resource, kita akan mendapatkan this 8 criteria of choosing media of learning. Jadi yang nomor 1 itu adalah batasan sumber daya institusional. Kita lihat sumber daya seperti apa yang dimiliki oleh institusi itu. Kita lakukan observasi, kemudian kita lakukan diskusi with your institution of course, kemudian sumber daya apa yang mereka miliki dan kita bisa capitalize and use that to support our teaching and learning process. Kemudian yang kedua, kesesuaian media dengan mata pelajaran yang diajarkan. Jadi harus menggunakan media yang sesuai, tidak kemudian hanya orientasinya itu canggih, baru, tapi kemudian tidak sesuai dengan mata pelajaran yang diajarkan. Kemudian juga yang ketiga adalah sesuai dengan student characteristic. Apakah kemudian kalau kita pakai itu siswanya mampu mengikuti, atau siswa itu mampu menggunakan, atau siswa itu memiliki daya dukung untuk menggunakan itu. Kemudian yang keempat adalah kriteria perilaku didik dan tingkat keterampilannya. Karena ada juga kasus misalnya yang sudah S2 misalnya itu diberikan tugas dan kemudian diminta untuk posting ke dalam blogs. Padahal tidak semua mahasiswa tahu blogs. Yang tahu blogs itu belum tentu juga bisa menggunakan. Jadi banyak yang kemudian tidak mengumpulkan. Karena apa? Karena kemudian tingkat keterampilannya itu tidak ada.
Oke. Kemudian yang nomor 5 adalah kriteria sasaran pembelajaran mata pelajaran. Kemudian yang keenam itu hubungan pembelajaran, apakah ada kaitannya. Kemudian yang nomor 7 lokasi pembelajaran. Dan yang kedelapan itu waktu dan tingkat keragaman media. Ini kriteria yang kita ambil merujuk dari salah satu reference yang dari Strauss and Frost. Alright. Tentunya untuk dari kalau misalnya menggunakan resource yang lain, mungkin ada tambahan-tambahan kriteria atau kriteria-kriteria yang agak beda, and that something makes sense. Jadi kita boleh punya tipe yang banyak, kita menguasai tipe yang banyak, kita emphasis di nomor 7 dan 9, tapi kemudian saat memilih itu juga kita harus mempertimbangkan hal-hal berikut ini, nomor 1 sampai dengan 8. Nah, kalau kemarin kita hanya menceritakan bahwa kita emphasis on audiovisual media and also computer. Nah, kalau hari ini kita coba untuk memberikan explanation and in details from the perspective of 6Ds of exponential growth. Jadi saat kita ngomong bahwa audiovisual kemudian computer based itu salah satunya adalah kalau saya melihatnya dari perspektif ini. Jadi perspektif yang ada itu dunia kita itu semakin digitalized. Jadi awal-awal mungkin tahun 2000-an itu ya, starting everything into digitalized. Yang tadinya kaset kemudian menjadi MP3. Yang tadinya itu film tape itu kemudian jadi film DVD, film Blu-ray. Yang tadinya itu foto analog kemudian jadi foto digital, and that's what we call digitalizations. Jadi semuanya kemudian yang tadinya itu dalam bentuk hard kemudian berubah menjadi bentuk digital. Yang tadinya buku hard copy itu kemudian buku menjadi e-book. Itu zaman-zaman digitalizations. Tapi kemudian ada zaman deception atau ada era deceptions, karena kebanyakan orang itu tidak percaya bahwa itu kemudian yang digital itu akan menggantikan yang manual, karena mungkin orang masih suka dengan buku-buku yang printed daripada yang e-book. Tapi kemudian kita lihat perkembangan teknologi yang luar biasa, jaringan internet yang luar biasa, kemudian jaringan infrastruktur teknologi yang luar biasa. Orang-orang yang tadinya deceive, nggak percaya itu kemudian ya mau nggak mau itu kemudian mereka harus masuk di stage atau era yang kita sering dengar hari ini, yaitu era disruptions atau era disruptif. Kenapa? Karena teknologi itu kemudian sudah support dan ide-ide kita hari ini itu kemudian bisa terwujud. Jadi setahun atau 2 tahun kemarin kita masih mendengar orang ribut gitu ya antara ojek pengkolan dengan ojek dengan Gojek misalnya. Itu masa-masa disrupt. Jadi
kebanyakan orang yang tidak percaya bahwa akan digusur oleh ojek online itu kemudian ya merasa terganggu di sana, makanya kemudian ribut waktu itu. Atau misalnya era-era disrupt kemarin itu, misalnya orang tidak lagi pesan hotel tetapi mereka tinggal menggunakan aplikasi Airbnb yang bisa menginap di rumah-rumah yang kemudian dijadikan penginapan. Kemudian dan mungkin sampai hari ini itu kita melihat perkembangan yang luar biasa di marketplace misalnya, yang tadinya orang belanja ke pasar itu kemudian orang mau pindah ke belanja online. Orang yang kemarin itu les harus datang ke tempat les, itu hari ini kita bisa les online, misalnya di Ruang Guru salah satunya, atau di aplikasi-aplikasi sekarang tuh banyak. Orang bisa belajar IELTS, orang bisa belajar TOEFL, orang bisa belajar TOEIC and many things itu lewat online. Atau misalnya kalau yang sering diiklankan di Facebook itu ada University of the People, jadi orang bisa kuliah itu tanpa harus datang ke kelas. Mereka cukup using the laptop and then invest the time, kemudian mereka cukup bayar uang ujian saja, jadi kuliahnya gratis. Itu adalah masa-masa disruptions. Dan kalau hari ini kita mulai masuk di masa-masa dematerialization, semuanya mulai dematerialisasi. Kenapa? Karena hari ini kita tidak lagi mendengar Gojek ribut dengan ojek pengkolan, kemudian Grab ribut dengan pengendara taksi. Jadi orang-orang yang tadinya deceptions, menolak, kemudian masa disruption itu berlangsung, ya mau tidak mau kemudian harus mengikuti perkembangan zaman. Dan hari ini kemudian orang akan, dan kita juga mengalami itu, mulai ke dematerialization. Apa sih bedanya dematerialization sama digitalization? Kalau digitalization kita mendengarkan musik misalnya MP3 itu di flash disk yang kita bawa kemana-mana, atau MP3 player yang kita bawa kemana-mana. Itu masa-masa digitalization. Tapi kalau masa dematerialization itu kita mendengarkan MP3 lewat Spotify misalnya, lewat cloud misalnya, gitu ya. Jadi bentuknya digital, tapi kemudian tidak dibungkus dalam bentuk fisik. Itu yang kita sebut dematerialization. Kalau dulu kita kemana-mana bawa file itu masih bawa flash disk, masih bangga dengan hard disk eksternal gitu ya. Hari ini kita tidak begitu, karena kita punya Google Drive. Kalau dulu saya mungkin punya cloud storage online yang lain, Boxby and so on. Itu yang kita sebut di dematerialization. Jadi tidak perlu kita tinggal share file, kemudian storage-nya itu tidak lagi dalam bentuk fisik, tapi sudah di cloud semuanya. Alright. Dan tahun-tahun ini saya pikir kita berada di ujung masa disruptions, karena bisnis-bisnis atau kegiatan-kegiatan yang sifatnya online itu tidak lagi aneh, dan itu kemudian menjadi solusi, dan mulailah kita masuk di masa-masa dematerialization. Yang tadinya buku itu kemudian e-book, kita bawa kemana-mana pakai flash disk. Hari ini kita tinggal download atau baca online di website, misalnya dari pdf.net, itu salah satunya.
atau dari script atau dari Google Books atau iTunes Bookstore, something like that. And that's form of dematerialization. Barangnya bentuk soft copy, kemudian storage-nya itu tidak dalam bentuk fisik. Nah, kalau kemudian dematerialization ini sudah menjadi culture, maka kita akan masuk ke masa demonetization, atau masa di mana harga-harga itu akan turun. Karena apa? Karena ongkos produksinya rendah. Misalnya kalau kita membuat course atau kuliah online, itu biayanya rendah, tidak perlu ruang kelas, tidak perlu lots of infrastructure, kemudian kita mahasiswa juga tidak perlu datang ke kelas, just sit back and relax, study from home. Maka kemudian otomatis itu harga-harga akan turun. Nah, kalau harga-harga turun, itu kita akan masuk di stage of atau era of democratization, di mana harga-harga itu very very cheap, sangat-sangat murah, kemudian very very low, dan mungkin harganya sampai 0. And that's what we call abundance for all. Jadi resource yang melimpah, kemudian harga-harga yang minim, rendah, sangat murah, atau hampir 0 atau bahkan gratis. Dan itu sebuah peluang buat kita, bahwa kita bisa belajar dengan resource yang minimalis untuk hasil yang maksimal. Jadi kalau hari ini kita melihat the stages, this era, ini sebagai pertimbangan kita ke depan untuk memaksimalkan potensi kita dengan resource-resource yang abundance, resource yang luar biasa banyak di cloud, di online, yang kita bisa akses anytime, everywhere. Jadi ini details explanation why I emphasize of audio visual and also computer based, karena kedepannya itu semuanya basisnya adalah komputer, basisnya adalah komputer yang dia mobile, yang dia portable. Tapi kembali bahwa walaupun ini teknologi komputer, teknologi audiovisual itu dia akan mendominasi as the future media of teaching and learning, we should not neglect the other types of media. Why? Because we have the consideration, karena kita punya pertimbangan-pertimbangan ini dalam apa? Dalam memilih media pembelajaran yang kita sesuaikan dengan, at least we have this criteria in choosing the media. Okay, I think that's all for this session explanation mengenai kriteria dan juga the details explanation why we have to emphasis on audiovisual media and computer based. Thank you for your attention, and we close the session with prayer. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.